Kita mulai praktek PPL kedua saya dan anak-anak terima kasih sudah hadir. Kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat datang kembali anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Hari ini di minggu kedua ya. Minggu kedua pelajaran PPKN. Kalian semua sudah kembali hadir nih di pembelajaran PPKN minggu kedua. Babnya kita masih sama, tapi kita sudah masuk untuk menjadi di bagian kedua pelajaran PPKN-nya. Kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh kebetulan. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Untuk tetap dapat sehat melaksanakan PJJ-nya. Ya, untuk mempersingkat waktu. Ketua kelas Mas Zahwan, silakan Mas Zahwan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas. Oke, kalau tidak ada Mas Zahwan, wakilnya aja deh. Mas Mirza. Mas Mirza silakan Mas. Dipimpin Mas Mirza. Pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Mirza. Bapak absensi dulu ya. Hari ini untuk kehadirannya. Aisyah. Ada Aisyah? Hadir, Pak. Baik. Anissa ada Anissa? Hadir, Pak. Anissa. Oke. Ada Arik? Hadir, Pak. Mas Arik ada. Aura. Baik, oke. Untuk teman-teman yang lain nanti tolong Mas Mirza sebagai wakil laporan ke Bapak ya Mas ya. Laporan ke Bapak siapa yang hari ini hadir dan siapa yang hari ini absensinya. Nanti kita tindak lanjuti. Terima kasih Mas Mirza. Selanjutnya nih, hari ini kebetulan juga tadi Bapak sudah dapat laporan ya. Salah satunya teman kalian ada yang sedang posisinya di rumah sakit gitu. Sedang sakit. Maka daripada itu Bapak tidak lupa nih mengingatkan kepada kalian mengikuti prokes 5M-nya. Ya. Diikuti prokes 5M-nya. Diikuti prosedur kesehatannya di mana kita masih di dalam masa pandemi gitu ya. Prokes 5M-nya. Apa aja 5M-nya? Masih ingat enggak 5M-nya? Apa 5M-nya? Satu apa? Menjaga jarak. Lalu apa lagi? Memakai masker, Cuci tangan, mobilitas sosial, Mengulangi mobilitas. Pintar Mas dan Mas Arik. Ya, itulah daripada yang namanya prokes 5M-nya di masa pandemi ya. Ingat pokoknya ini kita harus jaga kesehatan dan kita fokus 5M. Supaya kalian dapat belajar lagi ke sekolah gitu kan ya? Ya kan? Bisa ketemu lagi sama teman-temannya, bisa ketemu lagi sama Bapak Ibu gurunya. Jadi prokes 5M-nya silakan nanti dilaksanakan selalu dengan baik. Gitu. Lanjut. Setelah itu Bapak akan tampilkan PPT sambil kita simak ya sama-sama PPT-nya.
Oke, sudah tampil ya PPT-nya ya. Kalian ya. Sudah, Pak. Oke, ini kita sekarang memasuki yang namanya masih di bab 2. Masih di bab 2, tapi materinya adalah materi kedua. Ya. Yang mana bab 2 ini masih dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan tujuan pembelajarannya kita fokuskan, kita spesifikasi menjadi ini. Mengidentifikasi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ada di sebelah sini. Tujuan pembelajarannya. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45. Nah, untuk meningkatkan yang namanya motivasi belajar kalian. Mari sama-sama kita nyanyikan nih. Kita nyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila gitu ya. Kita nyanyikan sama-sama. Kalian tetap di mute aja, kita nyanyikan Garuda Pancasilanya. Ya, terima kasih kalian sudah menyaksikan lagu Garuda Pancasila tadi. Ciptaan siapa tadi Garuda Pancasila itu? Ada yang fokusnya berarti ini. Nih, poin tambahan nih ke kalian. Garuda Pancasila tadi ciptaan siapa ya? Yo. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang mau dapat poin nih. Siapa, Mas Dirja? Hah? Tadi saya lihat Bapak Sudarno tuh. Bapak Sudarno. Betul ya, nanti kalian harus tahu nama daripada pencipta lagu-lagu wajib nasional. Yang mana nih kita lihat nih kalian nih. Garuda Pancasila itu pasti selalu ada di dalam pelajaran PPKN ya kan? Garuda Pancasilanya. Kita masih di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tapi. Masih ingatkah kalian? Ya. Apa nama di dalam slide ini? Coba, ada ingat nggak? Ini namanya apa sih? Yang Bapak lingkar ini? Namanya apa?
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Good. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pintar. Ya. Di mana pembukaan Undang-Undang 45 ini udah kita bahas minggu lalu ya. Tapi Bapak mau mengingatkan kalian kembali. Ya kan? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945-nya. Lalu nih. Ada berapa alineanya di dalam pembukaan UUD 45 ini? Masih ingat nggak kalian? Ada 4, Pak. Ada 4 alinea. Good. Betul. Ada 4 alinea di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Alinea pertama, alinea kedua, ketiga, dan keempat terakhir. Yang mana ini alinea paling terpanjang? Ya kan ya? Kemarin kita bahas tentang makna-makna alinea. Sekarang kita bahas nih tentang ini nih. Pokok pikirannya. Gimana? Setiap alinea nih mempunyai pokok pikiran masing-masing. Ya, itu yang akan kita bahas di hari ini. Coba deh untuk mengingat kembali. Ada yang ingat nggak? Kalau sekarang pokok pikiran. Kemarin kan makna alinea. Sebutin dong salah satu makna alinea di dalam alinea pertama di pembukaan UUD 45. Ada yang tahu nggak? Apa sih makna alinea pertama di pembukaan UUD 45? Ada yang tahu? Adakah yang tahu apa makna alineanya? Nih, yang kemarin kita pelajari nih, apa makna alineanya? Bahwa ayo. Ada yang tahu? Ya, Tristan. Apa Tan? Yuk. Pernyataan kemerdekaan sebagai semua bangsa di Indonesia. Good. Semua bangsa di dunia. Terima kasih Tristan. Ya, betul ini. Kemarin kita pelajari kan? Alinea pertama tentang apa? Kemerdekaan. Jadi pernyataan kemerdekaan bagi semua bangsa di dunia. Terima kasih Tristan. Ya, itulah sekilas tentang pembelajaran di minggu kemarin. Kita lanjut sekarang ke sini. Masuk ke dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang mau Bapak tanyakan, ketika kalian melihat ini nih, gambar ini nih, apa di dalam pikiran kalian? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Pak, itu gambarnya gambar orang Pak, lagi sulit, lagi gambreng gitu. Ada yang tahu nggak? Nih, kalau ngeliat gambar ini, apa yang dalam pikiran kalian? Ayo, siapa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tanpa satu. Oke. Good. Ada lagi yang lain. Ketika ngeliat gambar ini apa dalam pikiran kalian? Maknanya, gambarnya. Kenapa? Pokok pikirannya ada gambar ini. Ada yang tahu nggak kenapa? Oke, Bapak lanjut di sini. Ini arti daripada gambar ini. Bapak minta tolong dong ke Mbak Kansa nih, Mbak Kansa Kamila. Mbak Kansa Kamila silakan dibacakan Mbak Kansa yang ada di PowerPoint-nya. Ya. Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul sekali. Itulah arti daripada pokok pikiran pembukaan UUD 45. Ya. Itulah arti dari pokok pikiran pembukaan UUD 45. Yang mana? Ini lihat nih, ya. Yang tanda kuning ini ada kan ya? Pokok pikiran pertama itu intinya apa nih? Ya kan? Apa intinya berarti? Persatuan. Kenapa tangannya pada begini? Kan kita bersatu ya kan? Ini ada 4 orang nih. Kalian lihat deh. Ada yang warna kulitnya putih. Ada yang warna kulitnya agak gelap. Ada yang kulitnya biasa aja. Ada yang sawo. Ini kalau gini sawo apa namanya nih? Kulitnya. Sawo apa? Sawo matang. Bukan sawo busuk. Sawo matang. Gitu. Jadi walaupun warna kulitnya berbeda-beda, mereka mempunyai sebuah persatuan. Ini inti daripada pokok pikiran pertama.
Gitu ya? Paham ya? Jadi kalau misalnya ditanya, apa pokok pikiran pertama? Ini persatuan. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah negara Indonesia melindungi segenap tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan. Demi apa? Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ya. Jadi kalau misalnya ditanya, apa pokok pikiran pertama? Tentang persatuan. Gitu. Jelas ya? Lanjut kita. Habis pokok pikiran pertama, berarti selanjutnya pokok pikiran keberapa? Kedua. Good. Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nih, Bapak tanya lagi ke kalian. Ada gambar apa aja di sini? Nih, ini gambar apa? Nggak palu. Ini gambar apa? Timbangan. Ini gambar apa? Buku. Apa artinya? Artinya Pak, ada warung lagi dagang, dicatat utangnya gitu ya? Bukan. Apa kira-kira? Apa artinya nih kalau di keadilan? Good Lexa. Terima kasih. Nih, tolong dong Bapak minta baca sekarang ke Misya Areta. Tolong bacakan Misya. Mbak Misya, tolong dibacakan. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Good. Terima kasih Mbak Misya. Apa maksudnya berarti lihat ya? Pokok pikiran kedua mewujudkan apa nih berarti? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya kan? Kalau tadi nih Bapak flashback lagi. Pokok pikiran pertama. Intinya tentang apa? Pokok pikiran pertama. Persatuan. Pokok pikiran kedua tentang Keadilan sosial. Itu ya. Kamu hafalin kata-kata kuncinya aja. Gak usah pusing. Alennya banyak. Gak usah. Tapi kalau alennya kan kemarin kita pelajari, sekarang pokok pikiran. Pokok pikiran pertama persatuan. Pokok pikiran kedua tentang apa? Keadilan sosial. Jadi kalau kamu sudah tahu kunci-kuncinya kayak gitu, nanti ketika ada soal, kamu gampang ngerjain. Kamu paham. Apalagi kalau kamu ingat. Oh iya. Pokok pikiran pertama kemarin Pak Rio nampilin gambarnya adalah gambar orang pada pegangan pas jadi satu, itu persatuan, ya kan? Pokok pikiran kedua, gambarnya apa ya? Oh, gambarnya timbangan. Terus ketok palu pengadilan, buku apa berarti? Oh, adil. Ini tentang adil. Gitu ya. Jadi kalian harus ingat tentang itunya. Pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial. Kenapa pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial? Kita tahu nih, setelah tadi bersatu di pokok pikiran pertama, negara Indonesia hendak mewujudkan yang namanya keadilan sosial. Ketika semua sudah bersatu, semua sudah menjadi satu persatuan, langkah selanjutnya adalah menciptakan keadilan sosial. Jadi itu pokok pikiran kedua. Kita lanjut sekarang ke pokok pikiran ketiga. Nah, nih, ada lagi gambar. Terima kasih. Pokok pikiran ketiga. Nih, ada gambar apa aja nih? Ini apa sih? Gambar apa sih nih? Tahu nggak kalian? Yang Bapak bunderin dulu. Ini gambar apa? Tangan. Ada berapa tangan di situ? Kira-kira? Tiga kan? Di bawahnya tangan ada gambar orang lagi ngapain ini? Diskusi. Good. Lagi diskusi. Apa artinya kira-kira berarti? Ini pokok pikiran keberapa dulu nih? Ketiga. Good. Apa artinya berarti pokok pikiran ketiga ini? Ada yang tahu nggak? Ayo, dari gambar dulu. Nggak apa-apa, jawab aja. Bapak nggak galak kok, tenang. Permusyawaratan, Pak. Permusyawaratan. Good. Siapa tadi yang jawab? Tristan ya? Saya, Pak. Arik, Pak. Oh, Arik. Good, Arik. Nih, lihat. Tes. Ya kan? Ada kata-katanya Arik juga di sini. Bapak minta ke Arik deh. Mas Arik, tolong bacakan Mas Arik yang ada di PowerPoint Mas Arik. Tulisannya. Pokok pikiran ketiga pembukaan UUD NRI tahun 1945 adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan
atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Good Good sekali. sekali. Ya kan? Dan Itulah. Ya. ya, Itulah. Pokok pikiran ketiga. Nih, Lihat nih. Berkedaulatan rakyat berdasar pemusyawaratan. Ingat lagi. Pokok pikiran pertama tadi tentang apa? Masih ingat nggak? Ayo, pokok pikiran pertama tentang apa? Persatuan. Good. Pokok pikiran kedua tentang apa? Keadilan sosial. Setelah bersatu, setelah menciptakan masyarakat yang adil, jangan lupa bahwa semua ini karena apa? Karena rakyat. Karena berkedaulatan rakyat. Ya. Yang mau adil biasanya siapa? Ya rakyat. Jadi pokoran ketiga ini adalah pikiran kedaulatan rakyat. Pak, kedaulatan itu artinya apa sih? Kedaulatan adalah ketika individu, kelompok ataupun negara mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Tidak bertergantungan banyak kepada hak lain. Itu adalah kedaulatan rakyat. Jadi rakyat ini mempunyai kemampuan, mempunyai kekuasaan yang lebih dibandingkan para negara-negara asing ataupun pejabat-pejabat yang berwenang. Itu adalah sisi kedaulatan rakyat. Tapi harus ingat. Apa yang diingatnya? Kedaulatan rakyat ini berdasarkan kerakyatan, pemusyawaratan atau perwakilan. Apa artinya? Kamu bayangin deh. Indonesia nih. Semuanya mau berkuasa, mau berkedaulatan rakyat. Semuanya mau duduk di menjadi wakil-wakil rakyat. Apa yang terjadi kira-kira? Yang ada malah damai atau malah makin ribet akhirnya. Menurut kalian gimana? Damai apa ribut? Yang terjadi? Makin ribut. Ya kan ya? Makanya diperlukan namanya permusyawaratan dan perwakilan. Sama kayak di gambar ini nih. Mereka saling bermusyawarah. Mereka saling berdiskusi. Ya. Hasil diskusinya itu nanti yang akan disampaikan. Mereka tetap mempunyai kedaulatannya masing-masing. Si A, misalnya, dia mempunyai kemampuan di bidang matematika. Si B, dia mempunyai kemampuan di bidang komunikasi. Gitu ya. Si C, dia mempunyai di bidang IPA-nya. Tentang penelitiannya. Mereka bersatu. Nah, persatuan ini karena adanya persatuan, mereka merasa adil semuanya. Oh iya, saya mempunyai kompetensinya adil. Setelah mereka merasa persatuannya ada, adilnya ada, mereka sadar diri akhirnya ini semua atas kedaulatan kami semua. Inilah kedaulatan rakyat, pokok pikiran ketiga. Gitu ya. Pokok pikiran ketiga tuh kedaulatan rakyat. Ingat baik-baik. Next. Setelah kedaulatan rakyat di ketiga, kita masuk ke sini sekarang. Nih. Udah muncul ya di kalian. Gambar apa ini? Gambar apa nih guys? Tempat ibadah. Ya kan? Nih tempat ibadah siapa nih? Agama apa? Islam. Namanya apa? Masjid. Jadi tempat agama apa nih? Kristen. Apa namanya? Namanya gereja. Ini nih tempat agama apa ini? Tempat beribadah agama apa? Hindu. Kok ragu? Agama apa ini? Hindu. Apa namanya? Wihara. Hindu kok wihara? Bukan dong. Hindu loh. Pura. Ini agama apa? Ya, ini adalah Buddha. Wihara ini adalah Konghucunya. Agama yang saat ini diakui oleh pemerintah. Berarti ini pokok pikiran keberapa nih? Yang sedang kita bahas slide-nya? Pokok pikiran keberapa? Keempat. Berarti tentang apa nih? Pokok pikiran keempat itu tentang apa berarti kira-kira?
Ketuhanan. Tentang keagamaan. Tentang keagamaan. Tentang apa tadi satu lagi? Selain keagamaan. Selain keagamaan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Nih dia. Sah. Ya. Ya. Tolong dong Bapak minta baca kepada Mbak Beauty. Mbak Beauty. Halo. Nah, tolong dibacakan Mbak Beauty. Pokok pikiran keempat pembukaan UUD RI tahun 1945 adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Mbak Beauty. Ya. Kalian lihat nih pokok pikiran keempat ketuhanan. Nah, ini artinya. Ya. Bapak ulang lagi dari awal. Kita balik lagi. Pokok pikiran pertama tentang apa? Kesatuan. Pokok pikiran kedua tentang apa? Keadilan sosial. Pokok pikiran ketiga tentang apa? Kedaulatan rakyat. Pokok pikiran terakhir keempat tentang ketuhanan. Good. Luar biasa memang kelas 9A ini. Ya. Tentang ketuhanan. Jangan lupa. Dan jangan sombong kita sebagai manusia. Kita sudah bersatu. Kita sudah mempunyai yang namanya keadilan. Kita sudah berkedaulatan rakyat. Biasanya kan kalau sudah berdaulat gitu ya. Manusia kalau sudah merasa saya menjadi wakil daripada rakyat. Saya mempunyai kompetensi bidang daripada rakyat. Akhirnya lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Ya kan ya? Semua itu hanya titipan. Titipan siapa? Tuhan yang Maha Esa. Inilah diingatkan lagi sama pokok pikiran pembukaan UUD 45. Ya. Indonesia itu berdasarkan ketuhanan gitu loh. Jadi jangan kita itu ketika disinggung agama kita langsung marah. Ketika disinggung agama kita balas menyinggung gitu kan ya. Akhirnya yang ada apa? Ceng-cengan, bully-bulian. Akhirnya berantem. Ya. Bro, sis. Negara luar itu udah bikin roket biar caranya kita bisa wisata ke bulan. Kamu cari deh Elon Musk. Ya kan ya? Elon Musk itu dia lagi bikin program Space, ya. Bikin gimana caranya manusia itu yang punya duit dalam tanda kutip ya mau wisata ke bulan. Nah, kita di Indonesia jangan sampai terpecah belah tentang agama. Kita sudah jelas Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka daripada itu jangan meributkan hal-hal sesuatu yang prinsipil. Kalau ada yang ngatain apa segala macam ditegur baik-baik. Enggak boleh gitu. Itu enggak pantas tuh tentang ketuhanannya. Oh, dia ternyata masih ngecengin, masih nantangin, tinggalin. Gitu ya. Jadi ada dua hal. Bapak mau berbagi juga nih. Ada dua hal ketika kalian itu merasa nggak cocok sama teman kalian atau sama orang tua kalian lagi marah. Pertama kalau misalnya sama teman, kamu bilang baik-baik, jangan gitu dong, nggak suka nih, gitu. Satu. Dia masih kayak gitu, udah tinggalin. Berarti dia bukan teman yang baik. Ntar pasti kan ini alasannya. Baper gituan ya. Terdigituin. Udah tinggalin. Berarti dia tidak bisa menghargai perasaan yang mana itu sudah diatur di Tuhan yang Maha Esa. Termasuk orang tua kalian ketika marah apa segala macam ditahan. Karena itu merupakan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah nih. Penting nih kata-kata ini nih. Kata-kata ini nih. Beradab. Jadi kalau kalian tahu, Bapak sendiri pun lebih mengedepankan kepada adab dibandingkan ilmu. Apa maksudnya Pak? Adab dulu baru ilmu gitu ya? Apa maksudnya Pak? Ilmu itu bisa kalian punya dan kalian dapatkan kapanpun, dimanapun, dan sampai kapanpun. Tapi kalau adab itu adalah tingkah laku dan kesopanan serta nilai-nilai. Itu yang harus kalian tanamkan dari mulai sekarang. Adab apa Pak? Adab kepada orang tua, sopan santun kepada orang tua. Adab kepada guru, adab kepada teman sendiri. Nah, itu juga tuh penting. Ya. Apa maksudnya Pak? Nih. Di sini udah jelas.
Pokok pikiran keempat berdasarkan ketuhanan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pokok pikiran keempat mengedepankan kita bahwa Indonesia merupakan negara ketuhanan untuk menciptakan manusia yang adil dan beradab. Seperti itu ya. Ingat baik-baik lagi. Terakhir, Bapak ulang. Biar makin ngotok. Biar makin di luar kepala. Pokok pikiran ketiga. Apa bunyinya pokok pikiran ketiga? Kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Pokok pikiran kedua. Apa bunyinya? Keadilan sosial. Presidensial. Pokok pikiran pertama. Apa bunyinya? Persatuan. Terakhir, pokok pikiran keempat. Apa tentang? Ketuhanan. Ya. Ingat baik-baik aja gambar-gambar itu. Ingat kan masih gambar-gambar ya? Oh iya gambarnya. Gitu. Kalau kalian ingat gambar-gambar insya Allah paham nanti maksudnya. Oke, next ya. Pokok pikiran keempat sudah. Kita next ke sini. Oke. Discuss and critical thinking time. Nah, nih dia. Bapak minta tolong bacakan kepada Mas Mirza. Tolong Mas Mirza dibaca Mas Mirza. Perhatikan WA grup PPKN. Di sana sudah Bapak tentukan 4 kelompok yang masing-masing kelompok dapat diskusikan mengenai 1. Apakah bunyi pokok pikiran pembukaan UUD 1945 pada kelompok kalian? 2. Pentingkah mengetahui pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dan apa alasannya? 3. Sebutkan 2 upaya kalian sebagai pelajar dalam mewujudkan pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Setelah selesai diskusi, silakan ketua kelompok atau perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan cara mengetik hasil diskusi di kolom chat Google Meet, kemudian membacakan hasil diskusi tersebut. Luar biasa. Terima kasih Mas Mirza atas bantuannya. Ya, Pahami baik-baik. Cek WA grup kalian. Bapak sudah buat nih kelompok. Ya. Bapak sudah buat 4 kelompok. Yang mana kelompok 1 adalah ketuanya adalah Mas Arik. Kelompok 2 ketuanya adalah Mbak Leksa. Kelompok 3 ketuanya adalah Mas Tristan. Dan kelompok 4 ketuanya adalah Mas Rido. Ada nggak nih semuanya nih? Mas Rido ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, Rido nggak ada ya? Oke, Rido nanti akan Bapak minta ganti menjadi minta tolong kepada Mbak Kansa Kamila ya. Mbak Kansa Kamila nanti jadi ketuanya mengganti Mas Rido. Oke, silakan Bapak berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan masing-masing di WhatsApp grup. Setelah didiskusikan, nanti ketua chatnya diketik hasil diskusinya ya. Diketik di hasil diskusinya di kolom chat. Nanti setelah itu kita bahas. Gitu ya. Silakan sekarang didiskusikan. Silakan. 5 menit lagi silakan ditulis di kolom chat. Silakan. Didiskusikan dulu di WhatsApp grupnya masing-masing.
Tik, ambil masih minum, Tik. Aduh. Wah, keren-keren nih diskusinya nih di WhatsApp grupnya ya. Bisa kalau yang sudah ada pernyataan bisa langsung ditulis di kolom chat aja ya. Bisa langsung ditulis kolom chat aja. Hasil sedikit daripada diskusi kalian. Silakan. Kameranya tetap dinyalakan dulu ya, Nak. Kameranya mau Bapak screenshot dulu. Ayo, kameranya di on cam kan dulu, yang lain yang masih tadi dimatikan, dinyalakan dulu kameranya. Ya, kameranya silakan dinyalain dulu ya. Sambil Bapak mau share screen ke kalian. Silakan kameranya dinyalakan dulu. Nah, pinter. Mau Bapak ambil foto dulu.
Oke, di sini sudah ada daripada kalian yang menulis hasil kelompok-kelompoknya. Wah, sudah 3 kelompok ya. Sudah 3 kelompok berhasil menuliskan nih. Menuliskan hasil diskusinya. Oke, Bapak minta kepada yang sudah mengecek terlebih dahulu deh. Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 ketuanya untuk membacakan hasil daripada diskusinya. Silakan kelompok 2. Halo kelompok 2. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial itu. Namun negara tersebut juga berkewajiban menciptakan keadilan sosial tersebut. Ya, luar biasa. Kelompok 2, terima kasih. Lanjut kepada kelompok selanjutnya, kelompok 1. Silakan dibacakan kelompok 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, yakni negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Ini berarti juga negara hendak mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Ya, oke, good. Next, lanjut. Terima kasih Mas Arik, terima kasih Mbak Alexa. Lanjut kelompok 4, Mbak Kansa Kamila. Silakan Mbak Kansa. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang monoteisme, yakni bangsa mengakui bahwa Tuhan itu satu. Good, terima kasih Mbak Kansa. Terakhir, kelompok 3, Mas Tristan. Silakan Mas Tristan dibacakan. Ya, Pak. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang hendak terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Luar biasa. Ya, terima kasih Mas Tristan, Mbak Alexa, Mas Kansa, Mas Arik, Mbak Kansa, Mas Arik, atas paparan kelompoknya ya. Luar biasa ya kalian ya. Dengan waktu yang tidak terlalu lama dan pembelajaran masih jarak jauh, dapat memberikan hasil diskusinya. Bapak bangga kepada kalian. Terima kasih pada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Termasuk anggota kelompoknya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, seperti itu hasil diskusi kalian. Ya, yang mana hasil diskusi kalian ini nantinya ya akan menjadi yang namanya sebuah tugas lanjutan LKPD. Seperti itu. Yang mana LKPD-nya sudah Bapak tuliskan di Google Classroom kalian. Ya, LKPD-nya sudah Bapak tuliskan di Google Classroom kalian. Bisa kalian cek nanti di Google Classroom-nya. Terakhir, selain itu, Bapak minta dong kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak dari pembelajaran hari ini? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Alexa. Kita dapat mengetahui pokok-pokok pikiran serta upaya kita dalam penerapan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar tersebut. Ya, luar biasa.
Ya, menerapkan pokok-pokok pikiran. Pokok pikirannya ada 4, ya kan? Mbak Alexa juga refleksinya sudah luar biasa. Ya, seperti itu pembelajaran PPKN hari ini. Ada pertanyaan atau tidak pada kalian semua? Ada pertanyaan tidak dari pembelajaran PPKN di hari ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi tolong dinyalakan kameranya terlebih dahulu semuanya sambil Bapak mau foto untuk dokumentasi. Ayo, Sakila, Lexa, Aura, Beauty, silakan dinyalakan terlebih dahulu untuk foto. Baik. Ya. Alhamdulillah, pokok-pokok pikiran pembukaan UD 45 ini sudah selesai semua kita pelajari ya. Ingat baik-baik kepada kalian semua, yang mana pokok pikiran ini ada 4 dan kalian bisa menggunakan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kembali nih Mas Mirza sebagai wakil, silakan dipimpin doa penutupannya. Silakan Mas Mirza, dipimpin doa penutupan pembelajaran. Oke, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Angka baiknya sebagai rasa syukur kita pada Tuhan karena telah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran kali ini, kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Mas Mirza, terima kasih kalian semua. Alhamdulillah. Jangan lupa minggu depan ya. Minggu depan anak-anak kita masih bertemu untuk pertemuan ketiga gitu ya. Jaga selalu kesehatan kalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sudah boleh live ya? Sudah boleh live. Silakan. Terima kasih banyak. Siap, izin ya, Ibu Aluyah dan Pak Wahyono, monggo jikalau ada masukan-masukan atau dibahasnya nanti dipersilakan. Mohon maaf. Kalau menurut saya dibahasnya nanti saja. Oh, siap. Baik kalau seperti itu. Matur suwun, Bu ya. Terima kasih Pak Wahyono atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.